The Strongest System, Bab 1066, Pelat Setan Malam Abadi. Lin Fan telah memikirkan rencana yang harus diikuti setelah memurnikannya. Sebagai salah satu dari 6 faksi, fraksi penekan surga iblis memiliki banyak murid kuat di dalamnya. Meskipun masih ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan Sekte Dewa Kunlun, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Lin Fan saat ini. Jika dia bisa mengirim Mo Qingxuan kembali ke sektenya setelah memurnikannya sehingga dia bisa memancing beberapa makhluk kuat untuk dia bunuh, maka semuanya akan sia-sia. Tidak, Anda tidak dapat menyucikan saya. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu menyucikanku? Wajah Mo Qingxuan sangat pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami akhir seperti ini. Pria di hadapannya ini terlalu kejam. Dia pasti tidak akan mempertimbangkan apapun. Kekuatan pemurnian jauh melampaui tingkat sebelumnya saat ini. Para Buddha menari mengelilingi langit sambil melantunkan kitab suci. Seketika, seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya Buddha yang menyinari dunia, menekan setiap iblis jahat. Sebagai putri dari pemimpin fraksi dari fraksi surga iblis penekan, Mo Qingxuan tidak kekurangan sumber daya untuk berkultivasi, dan telah melalui situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya sejak muda. Tapi meski begitu, dia sudah hancur total saat ini. Menghadapi malapetaka yang akan datang ini, dia tidak punya cara untuk bertahan melawannya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Tidak membunuhmu adalah anugerah terbesar yang mampu kuberikan padamu. Kamu seharusnya merasa lega daripada menunjukkan kepadaku kegilaan seperti itu. Lin Fan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Memurnikan. Saat dia mengacungkan jarinya, cahaya Buddha yang memurnikan membentuk naga Buddha yang melingkari Mo Qingxuan dan meraung. Setiap kali naga Buddha mengaum, ia akan mengeluarkan teks Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kekuatan pemurnian tak terbatas di dalamnya, mampu memurnikan jiwa, kemauan, dan esensi seseorang. Sepertinya setiap makhluk harus sujud di bawah kekuatan pemurnian ini. Meskipun kondisi kultivasi Mo Qingxuan mungkin tidak terlalu lemah, dalam menghadapi serangan dari Lin Fan, dia masih benar-benar tidak berdaya. Penghalang di hatinya hancur lebur saat kekuatan pemurnian mengalir masuk dan dengan paksa mulai memurnikannya. Tidao. Mo Qingxuan berteriak pada saat ini ketika fitur indah di wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Bahkan air mata pun mengalir, tidak. Aku tidak bisa kehilangan diriku sendiri begitu saja. Aku masih punya banyak hal yang belum kulakukan. Tolong biarkan aku pergi. Tolong, aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Suara Mo Qingxuan dipenuhi dengan tangisan memohon saat dia berharap Lin Fan akan melepaskannya. Namun, sekarang kekuatan pemurnian ini telah dikerahkan, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, Lin Fan menunggu pemurnian Mo Qingxuan. Ledakan. Tetapi pada saat ini, dia mengerutkan kening seolah-olah dia telah menghadapi suatu situasi. Ketika kekuatan pemurnian memasuki tubuh Mo Qingxuan, entah bagaimana itu diblokir oleh kekuatan misterius, dan tidak dapat menembus ke kedalaman untuk memurnikannya sepenuhnya. Cahaya redup memancar dari tubuh Mo Qingxuan, dan secara bertahap, seluruh tubuhnya diselimuti olehnya. Adapun Mo Qingxuan yang ketakutan itu, dia benar-benar tertidur lelap saat aura seluruh tubuhnya berubah menjadi misterius. Siapa di sana? Alis Lin Fan berkerut. Dia bisa merasakan kekuatan pemurniannya baru saja hilang. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa di matanya, sesuatu yang belum pernah dia temui. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang di atas kepala Mo Qingxuan. Sosok ini bukanlah tubuh material dan tampak seperti semacam kesadaran atau semacamnya. Untuk sosok seperti itu yang berada di dalam tubuh Mo Qingxuan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Aura yang terpancar dari kesadaran ini sangat luar biasa, jelas bukan sesuatu yang bahkan bisa dibandingkan dengan dewa leluhur. Siapa kamu? Lin Fan mengerutkan kening, benar-benar tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia tidak menyangka bahwa cahaya Buddha pemurnian yang dia gunakan akan benar-benar mengeluarkan sesuatu seperti itu dari tubuh cewek di sini. Ini benar-benar membuat minatnya sedikit tergerak. Hanya saja, dia bertanya-tanya apa latar belakang kesadaran ini. Dan yang mengejutkan Lin Fan, angka itu sebenarnya terlihat sekitar 70% mirip dengan Mo Qingxuan. Atau lebih tepatnya, lebih baik mengatakan bahwa Mo Qingxuan terlihat mirip dengan sosok ini. Saya adalah ibu dari Qingxuan. Ling Jun angkat bicara. Pada saat yang sama, tatapannya ke arah Lin Fan dipenuhi dengan kebingungan seolah-olah dia mencoba untuk melihat ke dalam dirinya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lin Fan tidak tahu apa maksud orang ini dengan ini. Tapi, jika dia bisa menghilangkan kekuatan pemurniannya, dia pasti punya beberapa kemampuan. Saya ingin memohon agar Anda mengampuni nyawa putri saya, Tuan. Putriku juga seseorang dengan kehidupan yang sulit. Dia seharusnya tidak menerima begitu banyak penderitaan dalam hidupnya, kata Ling Jun. Meskipun Lin Fan akan menyatakan bahwa dia bukan orang jahat, dia juga bukan orang yang baik. Bibirnya menyeringai, bukannya aku tidak bisa melepaskan putrimu. Tapi, apa yang kamu punya yang bisa kamu ambil sebagai gantinya? Ling Jun memandang Lin Fan dan sedikit merenung. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya saat titik cahaya melayang dengan lembut. Apa gunanya jika aku menggunakan barang ini untuk menukar kebebasan putriku? Suara Ling Jun tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan nada memohon dalam nadanya. Lin Fan meraih benda itu di tangannya, yang ternyata adalah sebuah manik. Ding, selamat karena telah menemukan piring iblis malam abadi.
Piring Iblis Malam Abadi, bagian dari harta karun yang mendukung kekuatan fraksi surga iblis penekan, sumber reinkarnasi surga Dao. Lin Fan mengangkat kepalanya saat wajahnya agak bingung, siapa sebenarnya kamu? Dari kelihatannya, kamu sepertinya bukan manusia, kan? Ling Jun tersenyum lembut, mata Anda tajam, Tuan. Saya benar-benar bukan manusia, saya adalah roh senjata. Faktanya, saat ini, saya tidak lebih dari sekedar jejak kesadaran. Lin Fan terkejut dan sedikit terkejut, haha. Tidak kusangka kamu akan menjadi kesadaran roh senjata. Jika dia adalah putrimu dan putri dari pemimpin fraksi surga iblis penekan, bukankah itu menjadikanmu istri dari pemimpin fraksi surga iblis penekan? Saat Ling Jun mendengar kata-kata itu, tatapan aneh muncul di matanya. Namun saat ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak ingin orang lain mengetahui masalah ini. Jadi, inilah yang paling bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanyalah jejak kesadaran yang bisa hilang kapan saja. Menghilangkan cahaya Buddha yang memurnikan di tubuh King Xuan sudah merupakan kekuatan maksimal yang bisa dilakukannya saat ini. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuh King Xuan, tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Bagus, saya seseorang yang paling suka membuat kesepakatan. Barang ini adalah sesuatu yang membuatku sangat puas, dan akan berguna bagimu untuk membeli nyawa putrimu. Meskipun, harta karun yang mendukung kekuatan fraksi surga iblis penekan, reinkarnasi surga Dao, terletak di kedalaman fraksi surga iblis penekan. Bahkan ingin melakukan kontak dengannya adalah sesuatu yang lebih sulit daripada sulit itu sendiri, kata Lin Fan. Lempeng setan malam abadi ini adalah item inti dari reinkarnasi surga Dao, memiliki item inti ini berarti dia akan memiliki kesempatan untuk memegang kendali atas reinkarnasi surga Dao itu. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia mungkin harus melakukan perjalanan ke fraksi surga iblis penekan begitu dia menjadi lebih kuat untuk mencoba dan merebut reinkarnasi surga Dao ini. Rumor yang beredar adalah bahwa reinkarnasi surga Dao ini adalah harta karun yang bahkan melampaui senjata abadi tingkat tertinggi, dan memiliki kekuatan supernatural dalam jumlah besar. Terima kasih banyak, Tuan. Ling Jun menghela nafas lega sebelum membungkuk sedikit sebagai rasa terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi, menurutku sebaiknya kamu memberitahu putrimu bahwa dia tidak boleh menyebarkan berita tentang hal ini, kata Lin Fan. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan menyegel setiap memori terkait, sehingga dia pasti tidak akan membawa masalah apapun bagi Anda, Tuan. Jawab Ling Jun. Lin Fan memandang Mo King Xuan untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Ini adalah kompromi terbesar yang bisa dia setujui. Jika dia benar-benar ingin membunuh pihak lain, itu juga tidak mustahil. Tapi, jenis masalah yang akan ditimbulkannya bukanlah sesuatu yang dia sadari sepenuhnya. Bagaimanapun, mendapatkan barang berharga seperti ini masih cukup mengejutkan baginya. Bab 1067, Kecanduan Pil Popping. Setelah Lin Fan pergi, Ling Jun menghela nafas lega. Dia tidak menyangka King Xuan akan menghadapi musuh setingkat ini. Dia benar-benar ketakutan sebelumnya, merasakan rasa takut yang muncul dari lubuk hatinya. Tapi syukurlah, semuanya sudah beres. Meskipun dia telah kehilangan Eternal Night Demon Plate, itu semua sepadan. Melihat putrinya sendiri, Ling Jun menghela nafas saat matanya dipenuhi dengan tatapan sedih. Mengapa dia berubah menjadi seperti ini? Saat ini, di suatu belahan dunia, wajah wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Qi Huoshen, tampak mengerikan. Mereka memiliki 3 wakil Grandmaster di sini, tetapi untuk berpikir bahwa itu pun tidak akan cukup untuk menahan Qin Shengjun. Apa yang diperoleh Qin Shengjun adalah harta karun Kaisar 3 Raja Abadi. Jika kita membiarkan dia terus berkembang seperti itu, hasilnya tidak akan terbayangkan, kata Qi Huoshen. Kami sudah tidak bisa mengendalikannya lagi saat ini. Tidak kusangka kondisi budidaya Qin Shengjun akan benar-benar berkembang sejauh ini. Bahkan serangan gabungan kami bertiga hanya bisa melukainya, dan dia bahkan berhasil melarikan diri. Anak itu adalah seseorang yang sangat kejam dan licik. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita harus kembali ke sekte sekarang dan segera melaporkan ini kepada Grandmaster. Wakil Grandmaster lainnya berkomentar. Baiklah, dan ketika mereka bertiga tiba kembali di tempat mereka berada, mereka melihat 3 mayat mengambang di kehampaan, menyebabkan wajah mereka berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Qi Huoshen tercengang. Tak disangka mayat ketiga murid calon Grandmaster akan mengambang di sana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di dalam diri mereka, nampaknya lebih mati dari yang pernah ada. Siapa itu? Siapa di dunia ini yang cukup berani untuk menyerang kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun? Brengsek, persetan. Jantung mereka berdetak kencang seolah-olah mereka tidak mampu menerima pukulan ini. Murid-murid ini adalah pendukung dari Sekte Dewa Kunlun. Berapa banyak sumber daya yang harus mereka keluarkan hanya untuk mendidik salah satu murid ini. Tapi, tak disangka mereka akan dibunuh oleh seseorang di sini. Membalikkan keadaan. Ini adalah keterampilan mistik pembalikan yang dapat menampilkan segala sesuatu yang telah dilihat seseorang sebelum kematian mereka. Ketika ketiga wakil Grandmaster melihat wajah itu, mereka terkejut, tidak kusangka itu dia. Dalam gambar itu adalah wajah Lin Fan. Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi, orang terkutuk itu. 1 tusukan, 2 tusukan. Saat ketiga wakil Grandmaster melihat gambar itu, hati mereka berkobar karena amarah. Tak kusangka pemuda itu seburuk ini.
Dan pada saat yang sama, itu adalah keberanian yang sangat berani yang dia miliki di sana untuk membunuh murid-murid Sekte Dewa Kunlun. Di mana letak martabat Sekte Dewa Kunlun jika kita tidak membunuh anak ini? Kata Qi Huoshen. Ayo kembali, kami akan membiarkan Grandmaster memutuskan segalanya. Ini jelas bahwa Sekte Langit dan Bumi mendeklarasikan perang terhadap Sekte Dewa Kunlun kita. Dia telah membunuh 4 kandidat Grandmaster kita berturut-turut. Apakah dia bertekad membunuh semua kandidat Grandmaster Sekte kita dan memutuskan warisan Sekte Dewa Kunlun kita? Pada saat ini, Lin Fan tidak tahu bahwa dia baru saja menyebabkan masalah besar. Jika dia hanya membunuh salah satu dari mereka, mungkin tidak akan ada banyak masalah. Namun kini setelah ia membunuh 3 orang di antara mereka sekaligus, ia membuat Sekte Dewa Kunlun terpojok. Namun, semua itu tidak terlalu penting baginya, karena ada hal yang lebih penting yang harus dia urus saat ini. Semua barang yang dia peroleh di Triple Emperor Heaven Cast sudah cukup baginya untuk naik ke surga. Persediaan pil yang tak ada habisnya sudah cukup baginya untuk melakukan sesi pembuatan pil yang gila-gilaan sekarang. Menembus dimensi, Lin Fan terjun ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Kemudian, dia langsung mengeluarkan Heaven and Earth Smelt miliknya. Ketika dia memeriksa pil world di dalamnya, jantungnya langsung berdetak kencang. Menyaring, mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa memperbaikinya. Meskipun karakter teks pil itu adalah harta misterius yang tak tertandingi, itu juga merupakan segel pada saat yang sama. Jika dia tidak bisa membuka segelnya, dia tidak akan bisa mendapatkan barang di dalamnya. Itulah gagasan yang dimiliki oleh Raja Tiga Kaisar Abadi sebelum dia meninggal. Kecuali jika seseorang memperbaiki seluruh case Tiga Kaisar Surga, mereka tidak akan pernah bisa membuka kunci item di dalamnya. Menyaring, saat ini, karakter teks pil itu tidak berarti apa-apa. Yang diinginkan Lin Fan adalah segalanya di depan matanya. Ding, penyempurnaan berhasil. Karakter teks pil langsung disempurnakan oleh Lin Fan menjadi sumber pil. Lin Fan mengulurkan tangannya dan meraih dalam Heaven and Earth Smelt untuk mengeluarkan seikat besar cahaya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ding, selamat telah mengonsumsi sumber karakter teks pil. Ding, poin pengalaman plus. Ding, status budidaya naik level. Keadaan budidaya, tingkat menengah leluhur abadi. Lin Fan tentu saja enggan menyempurnakan karakter teks pil itu. Tapi, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak membuka segel itu, dia tidak akan bisa mengambil satu pun pil di dalamnya. Dan mengingat kekuatannya saat ini, pastinya mustahil untuk menghancurkan segel yang dipasang oleh Raja Abadi. Hahaha, kami telah membebaskan diri. Segel Tuan Raja Abadi telah hilang. Kami sekarang dapat berkeliaran dengan bebas di seluruh dunia dan mengolah tubuh kami sendiri untuk menjadi Dewa Pil Langit dan Bumi. Di mana tempat ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Keluarkan kami. Kami adalah royalti dan Dewa Abadi dari pil. Kamu tidak layak memakan kami. Saat segelnya hilang, semua pil ini mulai bertindak kurang ajar tanpa ampun. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Ini terlalu kurang ajar. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan terdorong keluar dari dalam langit dan bumi mencium yang menekan semua pil itu. Kamu sebaiknya patuh. Dengan sekali ambil, Lin Fan mengeluarkan lusinan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Renyah, kunyah. Rasanya cukup enak karena seluruh mulutnya dipenuhi dengan hukum Dao abadi. Mengubah. Saat kekuatan obat dimasukkan ke dalam tubuhnya, hukum Dao abadi diubah menjadi poin pengalaman. Ding, selamat telah mengonsumsi pil abadi tingkat rendah. Ding, selamat telah mengonsumsi pil abadi kelas menengah. Ding, selamat telah mengonsumsi pil abadi kelas atas. Semua pil abadi ini diproduksi oleh karakter teks pil itu. Entah sudah berapa lama Raja Abadi Tiga Kaisar meninggal, namun jumlah pil yang diproduksi sekarang tidak terbatas seperti lautan luas. Adapun Lin Fan saat ini, pil-pil itu seperti permen untuk dia makan sesuka hatinya. Lin Fan berputar dalam dimensi ini dan tidak peduli tentang hal lain selain hanya melahap pil itu. Setiap pengambilan menghasilkan lusinan pil abadi untuknya. Semua roh pil itu mencoba berjuang di tangan Lin Fan, tetapi mereka semua tertelan ke dalam perutnya dan diubah menjadi poin pengalaman dalam sekejap mata. Dengan bantuan sistem, secara alami tidak akan pernah ada masalah dia meledak karena kelebihan pil. Mereka diubah menjadi poin pengalaman secara langsung untuk digunakan untuk meningkatkan kondisi budidayanya. Hari demi hari, seolah-olah Lin Fan telah memasuki keadaan kesurupan saat kedua tangannya dimasukkan ke dalam bau langit dan bumi, mengambil banyak pil. Tidak peduli apa kegunaan pil-pil itu, dia tetap menelan semuanya. Bahkan jika itu adalah pil beracun, itu tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Fan. Poin pengalaman melonjak gila-gilaan sementara kondisi budidayanya juga meroket. Saat ini, kondisi budidayanya sudah naik menuju kondisi tingkat atas leluhur abadi. Jumlah poin pengalaman yang dibutuhkan Lin Fan saat ini dapat dianggap setara dengan lautan, dan satu pil pasti tidak akan memberikan manfaat apapun baginya. Tapi sekarang karena ada begitu banyak pil yang menunggunya di sini, dia tidak tahu keadaan seperti apa yang akan dia capai setelah mengonsumsi semuanya. Saat Lin Fan sedang bersenang-senang, Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun secara pribadi telah tiba di Sekte Langit dan Bumi, menuntut penjelasan. 4 kandidat Grandmaster mereka dibunuh oleh Lin Fan, Sekte Dewa Kunlun pasti akan berubah menjadi lelucon jika mereka tidak membelanya.
Bab 1068, Memanggil Perang. Di aula utama Sekte Langit dan Bumi, ketegangan berada pada puncaknya saat ini, dengan Han Juntian dan Tai Qiantian saling melotot. Membawa 4 wakil Grandmaster bersama mereka, Sekte Dewa Kunlun jelas-jelas berusaha untuk bertarung dengan Sekte Langit dan Bumi. Wajah Tai Qiantian sepenuhnya gelap dengan rasa marah yang tidak bisa dia ucapkan. Han Juntian, hari ini, apapun yang terjadi, kau harus memberikan penjelasan pada Sekte Dewa Kunlunku mengenai masalah ini. Kini setelah 4 kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun telah dibunuh oleh pemuda itu, skala kebalikan dari Tai Qiantian telah terpicu secara menyeluruh. Semua wakil Grandmaster Sekte Langit dan Bumi duduk di sana dengan tenang, hati mereka juga dipenuhi ombak yang mengamuk. Anak itu terlalu kejam, bukan? Tidak disangka dia akan membunuh 4 kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun berturut-turut. Itu sungguh gila. Tapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka juga merasakan perasaan yang menggetarkan di hati mereka. Seolah-olah mereka menghela nafas lega, meskipun situasi saat ini agak rumit. Tidak kusangka Grandmaster Sekte Dewa Kunlun akan datang mengetuk pintu secara pribadi. Dan dilihat dari kekuatan mereka, ini sepertinya bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Saudara Tai, kami tidak tahu apapun tentang masalah ini. Terlebih lagi, sudah lama sekali kita tidak melihatnya juga, kata Han Juntian dengan wajah tidak berdaya. Dia tidak menyangka pemuda itu akan berubah menjadi luar biasa ini, dan benar-benar punya nyali untuk melakukan semua ini. Namun, pemuda itu juga cukup beruntung. Jika dia adalah anggota sekte biasa lainnya, dia pasti sudah mati. Dengan turunnya Tai Qiantian secara pribadi, sebagian besar sekte biasa akan ketakutan, dan pasti akan mendorongnya keluar untuk menghadapi musik. Namun, ini adalah Sekte Langit dan Bumi, sebuah sekte yang tidak akan pernah takut pada sekte lain. Faktanya, Han Juntian bahkan hendak berteriak sambil menyatakan, bunuh bagus. Itu adalah sesuatu yang Han Juntian tidak bisa tidak akui. Sekte Dewa Kunlun memang telah melangkah melampaui batas mereka, terutama dalam 100 tahun terakhir di mana kekuatan keseluruhan dari Sekte Dewa Kunlun berada pada sedikit keuntungan. Namun wajar saja, perbedaan itu hanya terlihat di level menengah. Di tingkat atas, semua kekuatan mereka seimbang, tanpa banyak perbedaan. Han Juntian, saya harap Anda menanggapi masalah ini dengan serius. Tuan tua senior Sekte saya juga telah memperhatikannya. Jika Anda tidak mau memberikan penjelasan yang tepat kepada Sekte Dewa Kunlun mengenai masalah ini dan mempertanggungjawabkannya, Anda sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Tai Qiantian meraung dengan wajah tegas seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang sangat serius, tanpa sedikit pun nada geli di nadanya. Niatnya jelas, jika mereka tidak memberikan penjelasan yang tepat, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri jika mereka menemui hasil yang disesalkan. Wajah Han Juntian membeku, Tai Qiantian, apa maksudmu dengan itu? Tai Qiantian menyapu jubahnya dengan marah, apa maksudku? Saya yakin Anda mengetahuinya dengan baik di dalam hati Anda. 4 calon Grandmaster saya telah dibunuh oleh murid sekte Anda. Ini adalah sesuatu yang berdampak besar pada Sekte Dewa Kunlun saya. Nah, secara alami Anda dapat menerima ini dengan mudah dan tidak perlu khawatir sedikit pun, Han Juntian. Namun, meskipun Anda dapat melindungi mereka untuk sesaat, Anda tidak dapat melindungi mereka seumur hidup. Jika suatu hari nanti, di suatu tempat di daratan tak berujung, kamu menemukan beberapa mayat calon Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi mengambang, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Saat Han Juntian mendengar kata-kata ini, dia meledak, apakah Anda mencoba menyatakan perang? Tai Qiantian juga menolak untuk mengakui kekalahan, jika perang ingin diumumkan, biarlah. Apakah menurut Anda Sekte Dewa Kunlun saya akan takut dengan Sekte Langit dan Bumi Anda? Tidak peduli apapun, jika Sekte Langit dan Bumi tidak memperhitungkan masalah ini dengan benar, Sekte Dewa Kunlun pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika kamu menyerahkan anak itu kepadaku, aku bisa menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mustahil, kamu pasti sedang bermimpi. Tanpa mempertimbangkannya, Han Juntian menolaknya dengan datar, Tai Qiantian, jangan berlebihan sekarang. Tidak kusangka kamu berani mencoba dan campur tangan dalam perselisihan kecil di antara generasi muda. Jika ada murid Sekte Dewa Kunlun Anda yang membunuh murid saya, Han Juntian, pasti tidak akan memiliki satu dendam pun. Lagi pula, jika keahliannya tidak sebanding dengan orang lain, maka dialah yang berhak mati. Tapi, jika Grandmaster sepertimu menyerang secara pribadi, apakah masih ada martabat yang tersisa? Tai Qiantian langsung berdiri tegak, Han Juntian, saya di sini bukan untuk berdebat dengan Anda mengenai masalah ini. Saya di sini hanya untuk meminta Anda menjaga murid-murid di sekte Anda dengan baik. Jika tidak, jangan menyalahkan siapapun jika mereka terbunuh di luar. Han Juntian tersentak dan matanya bersinar karena amarah. Tai Qiantian, kamu berani. Hu Hui, apa yang tidak berani kulakukan? Seorang murid sekte Anda telah membunuh 4 calon Grandmaster saya. Itu sudah merupakan kejahatan besar. Jika Anda berani menutupi satu orang itu, Anda harus siap secara mental untuk memperhitungkannya. Cara Tai Qiantian dalam melakukan sesuatu selalu keras kepala. Kali ini, dia di sini bukan untuk membuang-buang waktu. Niat membunuhnya benar-benar terpicu. Tai Qiantian, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang? Han Juntian bertanya dengan kasar. Mata Tai Qiantian bersinar dengan sinar yang tajam, ingat ini, Sekte Dewa Kunlun tidak boleh dipermalukan.
Karena kamu tidak ingin menyerahkan murid itu, kamu hanya bisa menunggu murka Sekte Dewa Kunlun. Salah satu wakil Grandmaster Sekte Langit dan Bumi di dekatnya mengerutkan alisnya saat dia mengirimkan suaranya secara telepati. Grandmaster, tidak perlu berselisih dengan Sekte Dewa Kunlun hanya karena satu murid. Bagaimana kalau membagikannya? Han Juntian melotot dan wakil Grandmaster segera menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Grandmaster pasti tidak akan menyerahkan muridnya. Tapi, jika mereka terus bentrok seperti ini, tidak ada manfaatnya juga. Mengirim murid-murid lain ke dalam lubang api hanya demi satu murid bukanlah pilihan yang bijaksana. Ini benar-benar situasi yang jarang terjadi. Di daratan tak berujung, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Murid sekte mereka ini tampak seolah-olah dia hanya mengadu dirinya sepenuhnya melawan Sekte Dewa Kunlun dengan hanya membunuh kandidat Grandmaster mereka. Tak hanya itu, ia bahkan membunuh 4 orang di antaranya. Bagaimana mungkin Sekte Dewa Kunlun dapat menanggung hal seperti ini? Han Juntian menyapu lengan bajunya, baik. Kalau begitu, ayolah. Sudah 1000 tahun sejak Sekte Langit dan Bumi mengambil tindakan apapun. Saya yakin pasti banyak orang yang tidak puas dengan nama kami yang tercantum sebagai salah satu dari 9 sekte. Kirimkan pesanannya. Mulai sekarang, jika ada murid Sekte Langit dan Bumi yang ingin bertemu dengan murid Sekte Dewa Kunlun, bunuh. Wajah Han Juntian yang awalnya harmonis tiba-tiba berubah menjadi serius dan kejam, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tai Qiantian, aku, Han Juntian, tidak pernah takut pada siapapun 1000 tahun yang lalu, dan tidak akan pernah menerima ancaman siapapun. Sepertinya menduduki kursi Grandmaster selama 1000 tahun telah melunakkan amarahku. Tapi, Anda harus mengingat ini. Aku, Han Juntian, bukanlah orang yang takut masalah. Anda, Tai Qiantian terkejut, tampaknya tidak mengharapkan pihak lain mengucapkan kata-kata seperti itu. Tai Qiantian dan Han Juntian sama-sama berasal dari generasi yang sama. Saat itu, keduanya jenius pada generasi itu, dan sama seperti kandidat Grandmaster Sekte saat ini. Pada saat itu, Han Juntian adalah seseorang dengan kekuatan yang tak tertandingi dan kecakapan bertarung yang luar biasa. Dengan menguasai seluruh dunia, dia menduduki kursi Grandmaster dalam kemuliaan. Sejak menjadi Grandmaster, Han Juntian merasa memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat pada dirinya sendiri, dan tidak bisa lagi bertindak sembrono dan kurang ajar seperti sebelumnya. Dengan itu, dia menyelesaikan semuanya dengan damai. Inilah alasan mengapa dia masih bisa menjawab dengan nada sopan dan sopan ketika Tai Qiantian datang mengetuk. Tapi saat ini, dia sangat marah. Menatap Tai Qiantian, aura Han Juntian sangat tajam. Tai Qiantian, ingat ini. 1000 tahun yang lalu, aku, Han Juntian, berada jauh di atasmu. Setelah 1000 tahun, tidak mungkin aku akan membiarkanmu bertindak begitu berani di sini. Aku tidak akan menahanmu hari ini. Tapi, Anda harus ingat untuk menjaga murid-murid Sekte Dewa Kunlun Anda dengan baik. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Piak, Tai Qiantian sangat marah saat dia menghancurkan meja dengan telapak tangannya. Han Juntian. Anda benar-benar ingin menyatakan perang. Hahaha. Han Juntian tertawa terbahak-bahak, lalu menyapu lengan bajunya, kirim para tamu. Dia tidak menjawab pertanyaan Tai Qiantian. Sekarang setelah segalanya menjadi sejauh ini, dia mungkin sebaiknya membiarkannya datang. Bukannya dia takut, bukan. Bab 1069, mengejekku. Setengah bulan kemudian, sesosok duduk bersila di kehampaan yang tak berujung. Namun, wajahnya tercengang. Blur, tidak lagi. Aku tidak tahan lagi. Saat ini, Lin Fan berkaca-kaca karena dia hampir tidak bisa menahan cobaan itu. Dia telah meminum begitu banyak pil sehingga hampir menjijikkan saat ini, seluruh mulutnya dipenuhi aroma pil. Awalnya, ini adalah hal yang cukup menarik untuk dilakukan, dan dia dipenuhi dengan motivasi yang tidak terbatas. Tapi sekarang setengah bulan telah berlalu karena melakukan hal itu, dia bahkan memendam pikiran untuk bunuh diri. Ibu sialan, memikirkan bahwa meminum pil pun bisa menjadi sangat menjijikkan. Siapa di dunia ini yang bisa bersaing dengan saya seperti ini? Lin Fan sangat marah di dalam hatinya. Terlalu banyak pil yang benar-benar ingin dia muntahkan. Namun, itu tidak akan berhasil jika dia tidak terus menjatuhkannya. Ini adalah poin pengalaman yang jumlahnya tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Kondisi budidayanya melonjak seolah ditanam tepat di atas roket. Leluhur abadi tingkat atas. Kondisi budidaya penuh leluhur abadi. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lin Fan telah meningkatkan kondisi kultivasinya sedemikian rupa. Saat ini, apa yang ingin dia lakukan adalah melampaui kondisi leluhur abadi. Namun, ada kesulitan besar dalam melakukan hal tersebut. Saat ini, pil tersebut tidak lagi memberinya poin pengalaman sebanyak sebelumnya. Namun, mulutnya menjadi mati rasa karena mengunyah. Ada bermacam-macam rasa, ada yang manis, ada yang asin. Faktanya, ada juga yang pahit dan sepat. Dengan segala macam campuran acak yang aneh, ada variasi rasa yang tak ada habisnya. Jika ada orang lain yang mengetahui bahwa dia telah meminum pil sedemikian rupa, mereka pasti akan mati karena amarah. Siapa yang dia bercanda, yang lain akan berjuang keras demi satu pil, namun orang ini meminumnya sampai dia akan muntah. Melihat pil yang tersisa di Heaven and Earth Smelt, hati Lin Fan membeku. Apa yang harus dia lakukan?
Jika dia tidak menjatuhkannya, dia pasti akan merasakan keengganan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini semua adalah poin pengalaman. Hal ini terutama terjadi mengingat situasi berbahaya yang dia alami saat ini. Jika dia tidak meningkatkan kondisi kultivasinya dengan cepat, Lin Fan pasti akan merasa tidak nyaman di hatinya. Bagus. Berpikir lebih banyak tidak ada gunanya. Dia kemudian membenamkan kepalanya dan terus meminum pilnya. Dia pasti harus melampaui kondisi leluhur abadi dan memasuki kondisi yang lebih misterius. Pil abadi macam apa ini? Tidak kusangka mereka hanya akan meningkatkan poin pengalamanku sebanyak 10.000. Ini terlalu sampah. Lin Fan memandang pil abadi kelas bawah di tangannya dengan jijik. Hal ini terutama terjadi mengingat dia hampir muntah hanya dengan melihat pil. Berapa jumlah 10.000 poin pengalaman saja? Buang. Dan begitu saja, pil abadi tingkat rendah dibuang oleh Lin Fan. Pada saat yang sama, dia tahu tentang efek dari pil abadi tingkat rendah itu, pil itu dapat meningkatkan potensi bawaan seseorang, dan itu saja. Bagi Lin Fan, potensi bawaan sangat berharga. Itu tidak bernilai 1 sen pun. Mengingat teknik pelatih bawaannya, dia bahkan bisa melatih orang bodoh menjadi jenius tanpa efek samping sama sekali. Apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah bahwa pil abadi kelas bawah telah melayang dan meresap ke dalam kehampaan sebelum akhirnya mendarat di sebuah kota, di tengah halaman terlantar di mana seorang pria muda mengenakan pakaian compang camping sedang bekerja keras untuk bercocok tanam. Jika Lin Fan tahu di mana pil itu mendarat, dia pasti akan tertawa tertahan. Mungkin, dalam kisah fantasi yang pernah dibaca Lin Fan di masa lalu, pertemuan ajaib dalam bentuk pil sebenarnya hanya diambil oleh beberapa sampah yang beruntung setelah seseorang seperti Lin Fan terlalu malas untuk memecahkannya dan memutuskan untuk membuangnya. Tapi tentu saja, Lin Fan saat ini tidak bisa diganggu lagi. Bahkan jika dia tidak bisa menjatuhkannya lagi, dia harus menjatuhkannya dengan nyawanya. Adapun pil abadi tingkat rendah itu, tidak lagi memiliki tujuan apapun. Dia kemudian mulai memilih secara selektif dan memilih hanya untuk mengeluarkan pil abadi kelas menengah, kelas atas, dan kelas tertinggi. Siang dan malam berganti tempat, karena Lin Fan tidak lagi memiliki konsep waktu. Saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam notifikasi poin pengalamannya. Suatu hari, Lin Fan mencengkeram mulutnya, dia benar-benar tidak bisa meletus lagi. Sangat menjijikkan sampai dia akan muntah. Ding, selamat atas peningkatan level kondisi kultivasi. Keadaan budidaya, Saint Immortal. Pada saat ini, pemberitahuan dari sistem membuat Lin Fan bersemangat. Dia akhirnya berhasil menembus menjadi Saint Immortal. Dalam sekejap, Lin Fan merasa seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Orang suci tidak akan pernah mati dan Dao tidak akan pernah berakhir. Sejak ia menjadi Saint Immortal, tubuh Lin Fan juga mengalami beberapa perubahan ekstrim. Setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan seolah-olah membawa kekuatan langit dan bumi. Faktanya, ada dunia misterius yang secara bertahap terbentuk di dalam tubuhnya. Dan yang mengejutkan Lin Fan, setelah menerobos ke kondisi Saint Immortal, semua konsep level hilang. Tidak ada lagi level bawah, level menengah, level atas, dan sebagainya. Hanya ada satu negara bagian, Saint Immortal. Berdiri, Lin Fan melihat pil di dalam Heaven and Earth Smelt miliknya. Matanya bersinar dengan rasa jijik seolah-olah dia baru saja dikontrak dengan Immortal Pills Anoreksia. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ada begitu banyak pil abadi. Tidak ada gunanya jika tidak menjatuhkannya. Semua ini adalah poin pengalaman. Stabil, dia pasti harus melakukannya dengan mantap. Kalau tidak, dia yakin bahwa dia mungkin akan menjadi orang nomor 1 yang paling dibenci di dunia oleh Immortal Pills. Jika ada orang lain yang mengetahui penderitaan yang dialami Lin Fan saat ini, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah lama. Jijik, ini terlalu buruk. Apakah dia masih manusia? Tidak disangka dia bisa menyebut pil dalam jumlah yang sangat besar ini menjijikkan. Kadang-kadang, orang-orang itu bahkan harus bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan hanya demi satu pil abadi. Melihat jumlah pil abadi di langit dan bumi yang mencium, Lin Fan terlalu malas untuk menghitungnya. Dia kemudian melemparkan semuanya ke dalam penyimpanannya untuk menyimpannya secara perlahan di masa depan. Saat ini, semua item legendaris untuk membuat senjata dikumpulkan di penyimpanannya. Ada kebutuhan bagi Lin Fan untuk mengolah semuanya menjadi senjata abadi. Dengan pemikirannya, item legendaris yang seperti gunung itu terbang langsung ke langit dan bumi mencium. Kerajinan senjata, kerajinan otomatis. Aduh. Seketika, bau langit dan bumi mulai bergetar hebat. Saat ini, seluruh bau langit dan bumi telah diisi sepenuhnya oleh item legendaris ini untuk membuat senjata. Manusia biasa selalu sangat berhati-hati dalam membuat senjata. Sebab, kesalahan kecil saja bisa mengakibatkan kerugian besar. Namun, Lin Fan selalu flamboyan dalam membuat senjata. Melemparkan setiap bahan ke dalamnya, apapun yang dibuat sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika aku tidak bisa mendapatkan senjata legendaris yang tepat bahkan dengan bahan sebanyak ini, itu akan sangat merepotkan. Lin Fan masih merupakan seseorang yang sedikit serakah, bernafsu untuk menciptakan senjata legendarisnya. Dia telah menyaksikan efek menakjubkan dari senjata legendarisnya, yang semuanya memiliki kekuatan supernatural. Mengambil 95 batu bata legendaris sebagai contoh, itulah senjata legendaris yang paling disukai Lin Fan hingga saat ini. Menemaninya sepanjang perjalanannya sampai sekarang,
item itu memiliki rekam jejak yang luar biasa di medan perang. Bau langit dan bumi mulai bergetar hebat saat semua bahan di dalamnya dimurnikan. Mereka kemudian secara otomatis dikelompokkan kembali, membuat orang bertanya-tanya tentang jenis barang yang dibuat. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas menengah. Belum disebutkan namanya. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas atas. Belum disebutkan namanya. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi tingkat tertinggi. Belum disebutkan namanya. Pemberitahuan dari sistem tidak ada habisnya. Lin Fan telah menunggu sepanjang waktu. Adapun senjata abadi kelas tertinggi, senjata abadi kelas atas, dan yang lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Dia sedang menunggu untuk melihat apakah ada senjata legendaris khusus, atau mungkin salah satu item sekali pakai. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi tingkat rendah. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas menengah. Kekecewaan Lin Fan semakin memuncak dengan setiap pemberitahuan yang lewat. Di sana sepertinya tidak ada sesuatu yang baik. Senjata legendaris yang dimiliki Lin Fan saat ini semuanya dibuat dari bahan paling dasar. Dan sekarang dia memiliki begitu banyak bahan berkualitas tinggi di sini, bukankah itu memberinya lebih banyak kesempatan? Tapi, tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar saat alis Lin Fan mengendur dan dia tersenyum lebar. Ding, selamat atas pembuatan barang spesial. Dengan itu, semburan cahaya terang bersinar. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, ini sukses. Ini benar-benar sukses. Tapi saat dia melihat benda itu, seluruh wajahnya tercengang. Apa-apaan ini? Apakah sistem menjebaknya? Bab 1070, pukulan besar. Ding, selamat atas kesuksesan kerajinanmu. Ding, selamat karena telah membuat barang spesial. Ding, sabun Lin Brand. Efek, jika seseorang membungkuk dan mengambil sabun setelah jatuh ke lantai, mereka akan menerima serangan balik dari seseorang yang berjenis kelamin sama. Peringatan, ia memiliki kekuatan melukai yang tinggi dan hanya boleh digunakan dengan hati-hati. Jumlah penggunaan, 3. Aku akan mencari ibumu. Kenapa kamu selalu membuat semua barang tidak masuk akal ini? Lin Fan tercengang. Setidaknya dia adalah makhluk kuat Sein Immortal yang berdarah saat ini. Selain hal lain, hanya kekuatan itu saja yang akan menempatkannya sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik di seluruh daratan tak berujung. Namun, dia masih membuat hal-hal seperti ini. Apakah sistem mencoba untuk membunuhnya? Apa yang harus dia lakukan saat menghadapi musuh di masa depan? Lemparkan sabun ke mereka. Gambar itu mungkin sebenarnya cukup cantik. Tinggi. Sistemnya pasti tinggi sekarang. Lin Fan menghela nafas, benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan lagi. Kadang-kadang, dia jelas-jelas hanya ingin membuat sesuatu yang bagus, namun orang malah bisa melihat benda-benda yang dibuat itu. 95 batu bata legendaris itu adalah contoh sempurna dari sesuatu yang baik. Seseorang dapat mengeluarkannya dengan mudah, dan itu juga terlihat kejam dan misterius. Meskipun sabun yang dia buat ini bukan barang sekali pakai, apa bedanya 3 kali dan 1 kali? Selain itu, dia bahkan tidak tahu seperti apa dampaknya. Melihat sabun seputih salju di tangannya, Lin Fan diam-diam menghirupnya. Astaga, sialan, aroma ini sangat kejam. Tidak disangka itu akan membawa aroma yang serius seperti ini. Lin Fan kemudian melemparkan sabun itu ke tempat penyimpanannya. Menyusun senjata abadi yang dia buat, Lin Fan cukup senang. 10 senjata abadi tingkat tertinggi. 50 senjata abadi kelas atas. 100 senjata abadi kelas menengah. 200 senjata abadi tingkat rendah. Item legendaris untuk membuat senjata di dalam Triple Emperor Heaven Case benar-benar menjijikkan. Agar ia memiliki item legendaris sebanyak itu, apakah ia mencoba memproduksi senjata abadi secara massal? Namun, apa yang Lin Fan pasti tidak ketahui adalah jika item legendaris untuk membuat senjata itu benar-benar digunakan untuk membuat kerajinan, akan ada tingkat kegagalan yang sangat besar. Bahkan mampu membuat satu senjata abadi kelas tertinggi dari itu sudah cukup bagus. Untuk seseorang yang sakit seperti Lin Fan yang bisa membuat senjata abadi dengan setiap kerajinan biasa, dia bisa dibilang bisa menjadi pedagang grosir senjata abadi sekarang. Sakit, terlalu sakit. Ada berita dari sekte itu. Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa token dari sekte tersebut berkedip dengan cahaya terang. Selain sebagai simbol identitasnya, token ini juga berfungsi sebagai media penyampaian pesan. Jika ada masalah besar, sekte akan menggunakan token tersebut untuk mengirimkannya ke setiap murid. Setelah menerima berita itu, alis Lin Fan berkerut. Menarik. Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun telah pecah menjadi perang skala penuh. Meskipun ini belum sampai pada titik di mana semua orang dari atas hingga bawah sekte berkumpul untuk menyerang Sekte Dewa Kunlun, itu masih dalam keadaan di mana setiap murid Sekte Dewa Kunlun yang bertemu di luar harus dibunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, ada pesan pribadi dari kesadaran Han Juntian di token tersebut. Nak, sekte ini benar-benar menonjol untukmu kali ini. Jika Anda tidak berkembang hingga mencapai kondisi yang membuat Grandmaster Anda senang, Grandmaster Anda pasti akan memberi Anda pelajaran yang baik. Setelah menerima pesan itu, wajah Lin Fan dipenuhi dengan rasa jengkel. Apa hubungannya ini dengan dia lagi? Tapi, berdasarkan semua yang terjadi sebelumnya, dia bisa menebak bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan dirinya. Dia telah membunuh 4 kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun berturut-turut.
Jika ada orang yang memiliki hati yang buruk, mereka mungkin meninggal karena serangan jantung karena berita tersebut. Tentu saja, ini jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Tai Qiantian. Lin Fan melihat jauh ke kejauhan. Karena masalah ini ada hubungannya dengan dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika ini dia di masa lalu, dia pasti akan bersembunyi. Dengan kekuatannya yang lemah itu, bukankah dia akan dibunuh begitu saja jika dia keluar? Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan kekuatannya yang ditingkatkan hingga sejauh ini, ditambah dengan beberapa ratus senjata abadi, bahkan hanya dengan melanjutkan pertarungan, Lin Fan bisa bertahan lebih lama dari semua orang itu. Sepertinya pertarungan paling kejam sepanjang hidupnya akan segera dimulai. Hati Lin Fan juga dipenuhi rasa haus yang tak ada habisnya. Aduh, tanpa terlalu memikirkannya, dia terjun langsung ke dalam kehampaan dan menuju ke Sekte Langit dan Bumi. Setelah sekian lama, Lin Fan bertemu dengan seseorang yang dikenalnya di suatu tempat. Dalam kehampaan, dia melihat sosok yang melarikan diri dengan panik. Binatang buas. Kalian benar-benar binatang buas. Aku, Ling Wuzun, bahkan tidak mengganggu kalian. Apa yang kalian coba lakukan? Ling Wuzun menangis terseduh-seduh. Setelah keluar dari sekte untuk berkultivasi, dia telah melalui banyak hal dan bertemu banyak orang. Semua hal itu memberikan dorongan yang cukup besar pada kondisi kultivasinya. Kembali ke sekte, Lin Fan seperti gunung raksasa yang menimpa tubuhnya, membuatnya benar-benar tidak mampu melawan. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan beberapa murid sekte tersebut. Ling Wuzun bahkan telah menurunkan harga dirinya sebagai sisa untuk bepergian bersama mereka. Tapi tak disangka dia akan bertemu dengan murid sekte Dewa Kunlun yang haus darah di sepanjang jalan. Tanpa berkata apa-apa, murid-murid sekte Dewa Kunlun itu langsung memukulnya. Metode mereka juga sangat kejam, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Baru kemudian dia memahami alasannya, Sekte Langit dan Bumi telah menyatakan perang melawan Sekte Dewa Kunlun. Orang itu adalah sisa dari Sekte Langit dan Bumi. Jika kita membunuhnya, kita akan bisa mendapatkan hadiah dari sekte tersebut. Sekelompok murid dari Sekte Dewa Kunlun memiliki kilatan terang di mata mereka seolah-olah mereka baru saja melihat mangsa besar. Kekuatan Ling Wuzun tidak lemah sama sekali. Namun, murid-murid Sekte Dewa Kunlun juga tidak. Setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan petir menyambar. Bahkan ada makhluk kuat dengan kondisi budidaya penuh mistik immortal di antara mereka. Ling Wuzun tidak berlari jauh sebelum dia ditangkap oleh murid-murid itu. Saat dia melihat semuanya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang kalian coba lakukan? Ling Wuzun menelan ludahnya. Dunia luar sangatlah berbahaya. Awalnya, selama dia bergantung pada kekuatannya sendiri dan tidak main-main dengan makhluk kuat yang sakit dan menyimpang, dia tidak akan mengalami masalah apapun. Namun saat ini, dia bukan lagi orang yang mencari masalah dengan orang lain, yang lainnya adalah orang-orang yang mengetuk pintunya. Telapak tangan yang meliputi surga. Murid mistik abadi dari Sekte Dewa Kunlun segera menyerang saat dia menamparkan dengan telapak tangannya dan menutupi seluruh langit, menyelubungi Ling Wuzun di dalamnya. Kekuatan dahsyat itu mengalir ke lubuk hati Ling Wuzun yang paling dalam. Mustahil untuk bertahan melawan, sama sekali tidak mungkin. Api matahari yang terik. Ling Wuzun meraung ketika matahari raksasa muncul di belakang punggungnya, menghanguskan seluruh dunia dengan apinya. Huff, Ling Wuzun yang tersisa dari Sekte Langit dan Bumi, kamu akan mati di sini. Berderak. Di bawah kekuatan telapak tangan itu, matahari yang terik itu perlahan-lahan pecah sebelum berubah menjadi percikan terang yang tersebar di kehampaan. Wajah Ling Wuzun terlihat terkejut saat ini. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Basis budidaya pihak lain berada pada kondisi budidaya penuh mistik immortal, sedikit lebih tinggi dari miliknya. Ling Wuzun, bagaimana kekuatanmu tidak bertambah sama sekali? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari kehampaan yang jauh. Ketika Ling Wuzun mengangkat kepalanya untuk memeriksanya, dia tertegun dan ekspresinya sedikit berubah. Ketika murid-murid Sekte Dewa Kunlun mendengar suara ini, mereka menoleh dan melompat kegirangan, haha. Tidak disangka itu adalah murid lain dari Sekte Langit dan Bumi. Selama kita membunuhnya, imbalannya akan lebih luar biasa. Lin Fan melayang dengan lembut di kehampaan dan memandang murid-murid Sekte Dewa Kunlun ini. Mengangkat tangannya dengan santai, dia menghancurkan dengan kekuatan yang membuat semua yang dilewatinya layu, menamparkan mereka sampai mati dengan segera. Dengan noob seperti itu, Lin Fan bahkan tidak ingin menyia-nyiakan nafasnya pada mereka. Namun bagi Ling Wuzun, ini merupakan pukulan yang cukup besar. Orang-orang itu mengejarnya setengah mati, namun mereka semua terbunuh seketika di tangan Lin Fan. Seberapa besar perbedaan kekuatan mereka? Kakak senior Lin, setelah nyaris lolos dari kematian, wajah Ling Wuzun benar-benar tidak berdaya saat dia menyapa dengan sopan. Lin Fan datang ke samping Ling Wuzun dan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada sedikit peningkatan pada kekuatanmu, tapi itu tidak bagus. Anda harus bekerja lebih keras lagi. Ling Wuzun menundukkan kepalanya rendah dan menjawab, ya, saya akan selalu mengingat ajaranmu, kakak. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.